bersama kami dalam survei interaktif Partai Bicara. Setelah kami tadi mendengarkan perdebatan dari dua partai di sini, mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Kita akan lanjutkan kembali, dan kepada Pak Fadilah Hasan selaku pengamat ekonomi di sini, Anda melihat dari sudut pandang Anda seperti apa dari optimisme kedua partai PKS dan Golkar di sini mengenai eksploitasi ini? Tadi dikatakan juga bahwa langkah-langkah ya ataupun norma-norma yang akan digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Kalau misalnya ada sebutkan satu saja langkah yang konkret yang akan dilaksanakan, ya. Kalau misalnya PKS maupun Golkar berkuasa, apa itu? Apakah misalnya akan mereview aturan-aturan tentang undang-undang migas atau apa saja? Tolong sampaikan kepada kami ya, sehingga kita bisa mengetahui secara lebih konkret ya langkah-langkah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fadilah Hasan selaku pengamat ekonomi. Terlebih dahulu kita akan dengarkan dari Partai Golkar. Kalau kita bicara tentang misalnya Freeport dan tambang-tambang besar lainnya, Newmont dan sebagainya, pemilikan saham, ya, kita hanya mendapatkan royalti dari perusahaan-perusahaan ini. Kita ingin melihat kembali berapa operation cost harus terlibat langsung pemerintah. Apakah dimasukkan misalnya satu BUMN besar untuk menjadi partner atau joint operation daripada perusahaan besar tersebut, sehingga kita tidak hanya tergantung kepada royalti yang diperoleh daripada jumlah. Karena yang menjadi masalah sekarang, berapa kubik ton yang keluar misalnya emas dari Gunung Faber, kita tidak bisa hitung. Saya menginginkan, andaikan misalnya Golkar memiliki kebijaksanaan menyangkut masalah tambang emas dan sebagainya, kenapa tidak beberapa BUMN kita bisa dimasukkan di dalam salah satu pemegang saham, sehingga mulai pembelajaran. Karena keselamanya misalnya kita tidak ada di dalam, ini juga menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kemudian saya melihat bahwa amandemen Undang-Undang 33, di sana memang ada muatan musyawarah. Sebenarnya saya ingin kembali bahwa pasal 33 itu tidak boleh tawar-menawar. Cuma masalahnya, apakah mampu BUMN kita untuk misalnya menguasai semua bumi dan air adalah milik rakyat yang diwakili BUMN, sedangkan BUMN kita juga saat ini masih belum bisa diharapkan untuk maju. Oke, baik, terima kasih Partai Golkar. Tapi tetap kita ingin minta satu langkah konkret sekarang ke PKS. Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa sumber daya alam ini bisa mensejahterakan masyarakat. Jangan seperti Orde Baru, daerah-daerah yang kaya seperti Papua, Aceh, Riau, tapi rakyatnya miskin begitu. Jadi ini harus dijamin sesuai amanah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, yang perlu juga diperhatikan, tenaga ahlinya tidak harus menggunakan tenaga asing. Harus dicari tenaga Indonesia yang kita mampu. Bahkan sebagian tenaga kita itu lari ke Malaysia, ke Singapura dan yang lain. Jadi kalau orang Indonesia ini masih ada nasionalismenya, masih ada kecintaan dia terhadap tanah air, berapapun pasti dia bela itu. Jangka menengahnya, kelembagaan sumber daya alamnya harus dimerger agar integratif. Jadi jangan pertambangan sendiri, kehutanan sendiri, pertanian, perkebunan sendiri. Ini harus terintegrasi. Bahkan di platform PKS itu harus universal, lintas generasi. Dan kalau PKS juga akan mengusulkan nanti membentuk Departemen Perlindungan Lingkungan dan Konservasi untuk pengelolaan sumber daya alam ini. Jadi kalau nanti ada investor datang, enggak KTBLC kemudian itu diberikan izin, tapi memberikan dia akan dievaluasi oleh departemen ini, baru dia boleh mengelola sumber daya alam kita. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ke Pak Kurtubi, ada nggak perbedaannya dari Pak Kurtubi lihat antara visi misi PKS dengan Partai Golkar mengenai renewable source of energy? Ya, kelihatan memang mereka ada perbedaan. Ya, kalau PKS lebih menekankan kepada aspek integratifnya, sekalipun secara teori itu memang bisa ya, tetapi untuk implementasinya mungkin akan sulit sekali kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas. Nah, pengelolaan sumber daya alam kita ini memang harus diperbaiki, harus disempurnakan. Katakanlah tadi mulai pertanyaan, apakah kita sepakat kalau acuannya pasal 33 UUD 45, apakah cukup dikuasai atau dimiliki? Mestinya harus tegas, harus dimiliki. Misalnya direvisi ulang kata itu, Pak. Ya, misalnya investor ngebor cari minyak, ketemu minyak 1 juta barrel di perut bumi.
Nah, begitu ketemu dan sudah disertifikatkan, itu sudah aset. Nah, kalau kita mengikuti pola penafsiran bahwa pasal 33 itu penafsirannya cukup diatur, cukup keluarkan PP undang-undang, nggak perlu dimiliki, wah ini bahaya. Berarti 1 juta barrel yang ditemukan itu nggak ada pemiliknya, ya, nggak dimiliki oleh siapapun, sehingga pantas saja kalau LNG tangguh dijual murah ke luar negeri, karena pada hakikatnya itu bukan milik negara. Baik, nampaknya perdebatan ini semakin menarik, tapi akan kita lanjutkan terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Partai Bicara.